Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3 19096. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa yang sedang viral pada saat ini. Nah, apa itu? Itu yang akan kita bahas yaitu COVID-19. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu tentang COVID-19 ini. Baik, kita sedikit ke penjelasan COVID-19. COVID-19 merupakan pendekan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Nah, kenapa harus 19? Kenapa harus 19? Karena corona ini muncul pada tahun 2019, akhir-akhir Desember ini. Nah, sedikit pengertian dari COVID. COVID ini merupakan virus yang menular yang terjadi di akhir-akhir tahun ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang COVID, kita akan membahas bagaimana sih datangnya COVID ini. Nah, pada awalnya COVID ini berasal dari negara China, di mana dahulunya di China juga pernah terjadi wabah seperti ini, namun tidak separah yang sekarang ini. Nah, pada zaman China terkena virus itu, dahulunya itu dikarenakan adanya pasar yang menjual daging. Nah, daging binatang, kayak daging-daging kelelawar, kalajengking, dan daging-daging yang ekstrim. Nah, di mana daging-daging tersebut karena merupakan hewan pemakan daging, yaitu karnivora, jadi penyakit-penyakit dari hewan itu yang masih nempel pada daging lalu disebarkan pada tubuh manusia, lalu manusia ini menyebarkan lagi. Nah, jadi di China pada saat itu ditutuplah pasar yang menjual daging-daging ekstrim seperti itu. Nah, setelah menutup pasar tersebut, China sudah mulai membaik keadaannya, dan juga virus-virus tersebut perlahan-lahan menghilang. Nah, setelah lama menghilang virus tersebut, China membuka ide kembali ingin membuka pasar tersebut, karena pasar tersebut sangat membantu negara China pada masa itu, ya, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Nah, setelah dibuka kembali, lama-lama sekarang muncul lagi. Nah, baru ini namanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini benar berasal dari virus hewan. COVID ini sangat cepat menyebarnya. Nah, jadi kita perlu menjaga kesehatan pada diri kita. Nah, lalu gimana sih kita tahu? Bagaimana kita bisa tahu kita ini sedang terkena COVID atau keluarga kita sedang terkena COVID? Nah, biasanya COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala-gejala khusus. Biasanya gejala-gejala COVID-19 ini seperti orang demam biasa. Bahkan kita tidak bisa membedakan antara ini dia demam atau terkena COVID. Nah, jadi kita harus berhati-hati. COVID atau Coronavirus Disease 19. Corona sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu crown, yang berarti mahkota. Nah, kenapa mahkota? Karena pada virus corona ini terdapat kalau kita zoom, karena ini makhluknya kecil, virusnya kecil, pada saat kita zoom, kita seolah-olah dapat melihat bentuk dari COVID ini seperti mahkota, jadi dinamakan crown atau mahkota. Nah, gejala-gejala yang umumnya ditunjukkan oleh
seseorang yang terkena COVID biasanya karena COVID ini menyerang saluran pernapasan, pastinya ada batuk-batuk, flu, dan yang lebih parahnya lagi, orang yang terkena virus ini menimbulkan sesak napas yang sangat berat. Dan contoh lain, gejala lain juga terjadi demam pada seseorang, di mana demam tersebut memiliki suhu sekitar kurang lebih 38 derajat Celcius. Nah, karena penyebaran COVID ini sangat cepat sekali, teman-teman. Jadi, di Indonesia sendiri pada tanggal 30 April 2020 diupdate tercatat sebanyak 10.000 pasien yang terkena COVID-19. Sangat banyak kan, teman-teman? Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah, bagaimana cara kita melawan virus ini? Nah, pertama, cara mencegahnya pakai masker. Itu langkah kecil untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih cara memakai masker yang benar? Karena COVID-19 ini menular bukan dari udara, tetapi menular dari cairan-cairan yang keluar dari mulut atau bekas kita pegang pintu. Kan banyak orang tuh yang megang ganggang pintu. Nah, di sana nempellah virus-virus ini. Lalu pada saat kita membuka pintu tersebut, pada saat kita makan, kita lupa cuci tangan. Nah, langkah pertama yaitu cara mencegah corona atau COVID-19 ini yaitu menggunakan masker. Nah, seperti yang masker yang saya pakai ini sudah tertutup rapat. Jadi kita tidak perlu lagi menekan pada bagian yang ini untuk meratakannya. Dan ada itu masker yang punya kawat di bagian sininya, di bagian sini. Nah, kita pada saat menggunakan masker tersebut jangan lupa kita menekan pada bagian ini agar maskernya menutup rata hidung dan mulut kita. Nah, lalu cara mencegah COVID yang kedua yaitu sering-seringlah kita mencuci tangan. Nah, kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, kita banyak berinteraksi dengan dunia luar. Pada saat kita mau makan, ini virusnya nempel di tangan, kita tidak mencuci tangan. Jadi pada saat kita makan, virus itu menempel pada makanan yang ingin kita makan. Lalu kita akan terkena dampak dari COVID ini. Nah, yang ketiga, ini sekarang sudah diterapkan di Indonesia yaitu social distancing, yaitu jaga jarak dengan orang-orang sekitar. Nah, jadi di Indonesia sendiri menerapkan tetaplah di rumah, stay at home, agar terhindar dari penyakit ini. Nah, lalu yang keempat, olahraga. Nah, olahraga yang saya maksud di sini jangan olahraga yang keluar jauh, cukup di pekarangan rumah Anda sendiri. Nah, fungsi dari olahraga ini untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun Anda. Nah, lalu yang kelima, jaga pola makan Anda. Jangan membuat makanan ini seolah-olah yang membuat Anda sakit, tetapi makanan ini yang menjaga sistem daya tahan tubuh Anda. Nah, makanan yang sehat itu ya makanan 4 sehat 5 sempurna itu Anda bisa makan itu untuk mencegah dari coronavirus ini. Nah, lalu yang keenam, tidur secukupnya. Nah, fungsi dari tidur secukupnya ini, kita tidak mudah terkena penyakit karena orang yang sering begadang itu otomatis sistem imunnya terserang, sistem imunnya akan menurun sehingga COVID-19 sendiri mudah masuk ke dalam tubuhnya. Nah, lalu sistem imun ini berfungsi untuk apa? Nah, pada saat sekarang ini COVID-19 ini belum ditemukan obatnya. Salah satunya yang bisa melawan COVID-19 ini hanya sistem imun dari tubuh kita. Jadi, jaga sistem imun Anda untuk melawan COVID-19. Nah, lalu kita sebagai pemuda ini sistem imunnya lebih tinggi daripada anak kecil dan orang tua. Jadi kita
sebagai pemuda sangat sulit untuk terkena COVID-19 karena kita memiliki sistem imun yang sangat kuat. Jadi kita jangan panik, tetapi tetap waspada. Nah, lalu apa sih? Sekarang kan kita sering di rumah kan? Lalu apa sih hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, saya sendiri punya 4 hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, ini sangat perlu teman-teman, yaitu membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, seperti piring yang sudah numpuk, itu kita bisa membantu mencucinya, meringankan beban orang tua, agar orang tua kita tidak capek, tidak lelah, dan sistem imunnya juga tidak berkurang. Lalu yang kedua, saya melakukan olahraga di pekarangan rumah. Nah, banyak olahraga yang bisa kita lakukan di pekarangan rumah, seperti main badminton di pekarangan rumah. Cukup main biasa-biasa aja, itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Dan olahraga yang kedua juga bisa kita lakukan kayak skydiving, kita lompat-lompat. Nah, itu juga bisa membantu olahraga di rumah Anda. Lalu yang ketiga, nah, karena kita tidak sekolah teman-teman, atau sekolahnya online, jadi kita perlu asumsi tambahan untuk otak kita, yaitu pengetahuan tambahan. Nah, untuk itulah kita perlu membaca buku teman-teman. Membaca buku ini sangat penting karena membaca buku merupakan jembatan dari ilmu itu sendiri. Jadi banyak pengetahuan yang masuk, dan waktu kita sangat efektif dalam mencegah pada saat kita stay at home ini. Nah, lalu yang terakhir, ini juga perlu teman-teman, karena sekarang sangat susah kita mau keluar, itu sangat susah. Jadi kita perlu membuka usaha online kecil-kecilan seperti jasa antar. Nah, saya di desa saya sendiri itu tidak ada yang namanya Gojek teman-teman. Jadi saya punya pikiran untuk membuat usaha, yaitu jasa antar. Jadi jasa antar ini kita akan dibayar karena orang-orang pada stay at home dan malas untuk keluar rumah. Nah, mungkin sekian cara hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan dari rumah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jikalau ada hal-hal yang bermanfaat lainnya, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.